Halo, apa kabarnya? Berjumpa lagi sama aku Rizal Hadi Pratama di vlog jurnalis episode ketiga. Jadi hari ini kita temanya liputan hampir mirip ya, seperti kemarin tetap kampanye karena seminggu lagi kita akan melakukan pemungutan suara. Jadi calon-calon presiden dan kader-kadernya jadi makin sering ya datang ke Malang buat mencari suara juga. Nah, kali ini kita kedatangan Prof Mahfud nih di Kabupaten Malang karena beliau kabarnya akan melakukan acara tabrak Prof nih yang udah cukup terkenal ya di media sosial. Nah, kali ini agak unik karena tabrak Prof ini kan biasanya dilaksanakan pada malam hari ya, tapi di Kabupaten Malang khusus ini dilaksanakan siang hari, tepatnya di Borderland Waterpark di Kecamatan Pakisaji. Kita akan berangkat dan sampai sana mungkin sekitar 11 siang karena infonya Prof Mahfud datang ke Kabupaten Malang mendarat di Bandara Abdurrahman Saleh sekitar pukul 11 siang. Jadi mungkin nyampe sana sekitar setengah 12 ya. Jadi mungkin akan menarik karena setelah itu ya ada agenda lagi dari Bu Yeni Wahid yang juga jadi timnya Prof Mahfud dan Pak Ganjar. Ya, tunggu aja. Ayo kita tonton keseharian hari ini meliput kegiatan di Kabupaten Malang dan Kota Malang. Tabrak Prof itu adalah satu acara ringan di mana di berbagai kota saya datang dan dipanggil Prof itu profesor. Saya datang lalu di situ melayani pertanyaan yang keras-keras dan menjawab dengan keras-keras. Tapi biasanya itu acaranya malam. Saya sudah di beberapa kota di Jawa dan di luar Jawa. Nah, hari ini kita modifikasi karena saya malam nanti ada acara tabrak Prof di Jakarta untuk acara tabrak Prof Akbar nanti malam di Jakarta, sehingga hari ini kita modifikasi. Saya akan sampaikan materi sedikit, kemudian nanti boleh nabrak saya di depan. Jangan lupakan sejarah, karena barang siapa melupakan sejarah, dia akan gagal di dalam hidupnya. Itu sebabnya Bung Karno mengatakan gas merah jangan sekali-kali meninggalkan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebenarnya apa yang dikatakan Bung Karno gas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah itu juga sudah ada di dalam Al-Quran.
Sehingga saya sangat mengagumi Bung Karno ketika membuat pernyataan gas merah ini diambil dari Al-Quran. Apa kata Al-Quran itu? Kata Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan ingatlah sejarah masa lalumu untuk membangun masa depanmu. Ini firman Allah. Hebat itu. Bung Karno itu menggali dari Al-Quran, dari sebuah ayat. Jangan sekali-kali membuat saja. Kenapa? Karena dari sejarah kita belajar tentang siapa diri kita. Jadi dikatakan oleh Pak Ahmad Basara, siapa kita ini menurut sejarah? Kita ini adalah bersatunya berbagai kelompok primordial. Jawa, luar Jawa, suku, Madura, Jawa, Bugis, Batak, Dayak, Aceh bersatu di sini. Itu sejarah kita, jangan dilupakan. Pada saatnya akan berhenti dari jabatannya. Jabatan itu berdiri menurut sejarah. Lihat sejarah Fir'aun, hebat itu Fir'aun. Semua orang takut, bahkan sampai menyamakan dirinya dengan Tuhan. Pada saatnya dia habis juga, dan sekarang jasadnya itu sudah tinggal tulang belulang yang dimumi di Mesir. Dulu itu paling ditakuti oleh manusia sampai namanya masuk di dalam Al-Quran. Atau lihat siapa tokoh-tokoh besar di dunia ini. Saudara sebut saja. Siapa? Stalin, Hitler, semua jatuh. Tapi bagi mereka yang jatuh itu akan meninggalkan kenangan manis bagi mereka yang ketika memerintah menjalankan tugas dengan baik, dan akan tercatat sebagai aib bagi negara dan rasanya kalau dia melaksanakan tugas dengan jahat, sewenang-wenang, anti kemanusiaan dan anti demokrasi. Tanggal 21 Maret tahun 2000, tahun 1998, Pak Harto dipilih secara aklamasi oleh seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mewakili 200 juta orang Indonesia lebih. Aklamasi Pak Harto dipilih, tidak ada calon lain yang lebih bagus dari ini, hanya ini yang bagus. Tapi 2 bulan kemudian, pada tanggal 21 Mei, hanya 2 bulan sesudah itu Pak Harto jatuh dengan terhinakan. Kenapa? Karena Pak Harto di akhir-akhir pemerintahannya anti demokrasi. Anti demokrasi. Rakyat juga sejarah akan mengajarkan itu kepada siapapun yang sekarang ini sewenang-wenang. Hanya menunggu waktu. Kampanye ini alhamdulillah sekarang ada damai. Alhamdulillah kalau saudara merasa damai, silakan teruskan kampanye dengan baik. Tapi hati-hati, terkadang ada operasi senyap. Damai tapi operasi senyap, dan suka meneror orang, memaksa orang milih dan sebagainya. Anda mewakili Madas, tolong anak-anak Madas digerakkan agar melawan setiap upaya, ya, upaya untuk menggiring pemilih yang menyebabkan pemilu itu tidak murni lagi. Melawan itu tidak harus dengan fisik. Melawan itu memberi penjelasan, membangun opini, berkeliling dari rumah ke rumah, tetangga, lalu desa, diberitahu bahwa pemilu ini mempertaruhkan masa depan kita semua, mempertaruhkan masa depan kita semua, ya. Lalu apa yang diminta? Harga supaya turun. Ya, sekarang ini harga bahan pokok mahal. Bayangkan benar, harga beras sekarang antara 14 sampai 15 ribu. Ya kan? Ini kenapa? Ini karena banyak mafianya. Sudah banyak mafianya, diambil lalu jual mahal. Bantuan yang dari negara dikorupsi, dijual mahal lagi. Sama dengan solar. Pemerintah itu membantu solar, membantu pupuk untuk petani, membantu solar
sudah dikirim dari Jakarta, tidak sampai ke nelayan, tidak sampai ke petani. Kenapa? Dikorupsi di tengah jalan. Lalu kurang mahal ke petani. Ini yang harus kita singkat ke depan, saudara. Oleh sebab itu, salah satu program kami besok itu akan memfungsikan kembali Bulog, Badan Urusan Logistik Negara, untuk menangani hal-hal ini. Beras, jagung, garam, dan sebagainya itu nanti akan diurus oleh Bulog secara lebih teratur. Tidak semua sekarang punya Bulog sudah numpuk beras, numpuk bahan pangan, lalu di sini ada importir swasta yang berkolusi dengan pejabat. Lalu yang di sini busuk, yang di sini mahal, itu yang menyebabkan barang mahal. Kolusi dan korupsi seperti itu masih banyak di negeri kita. Gula, garam, semuanya. Madura itu perlu garam, tapi kita impor garam. Padahal dunia sudah mencatat, bukan hanya orang Madura yang bilang bahwa Madura itu perlu garam. Di dunia internasional dikenal sebagai perlu garam. Tapi sekarang garam yang tidak laku. Kenapa? Diimpor dari luar oleh para mafioso yang ingin mencari keuntungan dan mencekik kehidupan masyarakat. Saya akan terus melanjutkan perjalanan ke Lumajang pertama dan nanti sore. يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qatimama kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qatimama. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji. Jadi kita ini kan saya khusus menggarap basis Islam. Nah, tentu kalau untuk memenangkan Jawa Timur itu gabungan dua suara besar, suara nasionalis dan suara religius. Nah, jadi karena saya memang khusus untuk menggarap suara religius, maka memang kita melakukan konsolidasi untuk etape terakhir ini geraknya harus lebih cepat lagi. Nah, jadi ini kita lakukan, kita gerakkan penggerak-penggerak desa seluruh Jawa Timur, ya. Tapi memang per karisedenan. Sekarang dimulai dari Malang, saya ke Pasuruan, ke Situbondo, gitu-gitu. Jadi terus bergerak, ya, untuk memastikan bahwa 7 hari terakhir ini betul-betul kita bisa isi dengan penambahan suara yang lebih besar lagi. Nah, saya cuma mau mengatakan bahwa alhamdulillah bahwa trennya dari hasil survei internal kita, tren untuk pasangan Ganjar Mahfud itu naik. Sehingga kita bisa melihat bahwa pergerakan dan perjuangan kita, kerja keras kita selama ini ternyata membuahkan hasil. Dan selalu setiap kali acara penuh masanya. Sinkron antara data dengan lapangan. Jadi
Kan ada juga yang angkanya kelihatannya tinggi tapi di lapangan tidak seperti itu. Nah, kalau pasangan Ganjar Mahfud ini jelas. Jadi antara data dan lapangan itu sinkron, ada kenaikan. Nah, jadi ini tren yang sangat baik dan kita berharap bahwa kenaikan suaranya cukup signifikan ya, sehingga target 1 putaran untuk kemenangan Ganjar Mahfud bisa tercapai. Tapi kalau tidak bisa tercapai, insya Allah bisa masuk putaran 2. Oke, Mbak ini terakhir nih tanggapannya. Ini kan di kampus-kampus di Malang sekarang sudah membuat seruan bahwa agar pemerintah kembali ke trek jalur yang netral. Bagaimana Mbak? Betul. Jadi apapun suara akademisi, suara para guru besar, suara dari kampus itu menjadi barometer suhu demokrasi di Indonesia. Ya, mereka menjadi pengukur, alat pengukur apakah Indonesia ini sedang baik-baik saja atau tidak. Ketika kampus bersuara, menyuarakan keprihatinan tentang penyelenggaraan pemilu yang dianggap mereka penuh kecurangan, lalu hal-hal yang bersifat etis itu banyak dilanggar. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan kita. Apapun perjuangan melawan KKN, itu perjuangan yang sangat berat, ya, telah memakan begitu banyak korban, ya, baik mahasiswa, aktivis HAM, aktivis kemanusiaan, aktivis demokrasi. Nah, ini harus kita jaga. Demokrasi ini adalah sebuah sistem yang telah kita pilih bersama dan berhasil diraih dengan pengorbanan yang tidak main-main. Nah, artinya hak rakyat untuk mendapatkan pemilu yang adil, pemilu yang jujur, itu harus kita jaga. Jadi ketika akademisi bersuara, ya tentu bagi kita menjadi keprihatinan yang luar biasa. Ya, dan bagi kami makin menguatkan keinginan untuk berjuang untuk menjaga demokrasi. Mbak, ini tanggapannya kalau ada beberapa rektor kan sempat diintervensi oleh yang mengaku aparat kepolisian yang mengarahkan bahwa Pak Jokowi itu seorang negarawan dan sebagainya dan menyatakan untuk netral gitu. Gimana Mbak ini intervensi itu? Saya sebetulnya agak sedih karena apa? Sebetulnya kita memahami kok banyak sekali aparat itu yang melakukan ini semua karena terpaksa. Mereka juga diintimidasi. Mereka juga dipaksa, mereka diberikan target, ya. Nah, jadi permintaan kita sejelas, ya, tolonglah para aparat-aparat keamanan, TNI, Polri, jangan dihadap-hadapan dengan rakyat. Berikan mereka keleluasaan untuk menjaga netralitas, karena mereka adalah abdi negara, bukan abdi keluarga. Jadi jangan mereka kemudian justru harus menjadi momok di tengah masyarakat yang mengintimidasi rakyatnya sendiri. Padahal mereka sendiri tugasnya yang paling utama adalah untuk menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Jangan paksa mereka untuk berhadapan-hadapan dengan rakyat. Biarkan mereka bekerja dengan profesional, biarkan aparat desa, aparat keamanan, TNI, Polri, ASN semuanya itu tetap mengabdi pada negara. Ya, jadi jangan paksa mereka untuk berhadapan-hadapan dengan rakyat. Itu pesan saya. Mbak, tapi terkait etika dan moral memang situasinya lagi buruk ya Mbak ya? Kita akan melihat bahwa keputusan DKPP, lalu kemudian dari pihak kampus bersuara, para guru besar menyuarakan keprihatinan, dari luar negeri, pengamat-pengamat asing sudah memberikan skor yang negatif tentang kualitas demokrasi di Indonesia. Itu semua kan sudah memperlihatkan bahwa ada kemunduran dari kualitas demokrasi di Indonesia. Dan ini yang kemudian membuat banyak pihak ingin turun tangan untuk mengkoreksi. Dan tokoh agama, ya, tokoh agama juga menyerukan hal yang sama. Terakhir kemarin kita mendengar dari Universitas Dwi Karya, ya, dan juga Civitas Akademika dari banyak kampus-kampus yang berbasis agama juga menyatakan hal yang sama. Artinya ada keprihatinan yang mendalam bahwa nilai-nilai moral saat ini seolah-olah digadaikan, bahwa nilai-nilai etika seolah-olah diabaikan. Nah, masyarakat juga ngerti kok, ya, masyarakat mengerti walaupun diintimidasi, walaupun dimanipulasi, ya. Tapi di kalangan intelektual, di kalangan kampus, di kalangan kaum rasional, mereka melihat bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ambil bansosnya, ambil uang.
uangnya, coblosnya betapa merdeka. Karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Halo? Jadi itu tadi ya, selama sehari liputan di Kabupaten Malang dan Kota Malang, kita ketemu banyak, dua tokoh nasional, Prof. Mahfud dan Ibu Yeni Wahid. Luar biasa ketemu keduanya, meskipun agak apes juga ya, karena Prof. Mahfud gak mau doorstop. Mungkin infonya sih karena semakin dekat pemilu takut juga bikin pernyataan yang kontroversial atau blunder. Tapi kalau aku lihat hasil orasinya juga cukup kontroversial, banyak juga tokoh yang disinggung, termasuk mantan presiden juga yang beliau singgung. Jadi aku kira bakal jadi rame juga di media sosial pernyataan-pernyataan beliau hari ini, termasuk sama Bu Yeni Wahid. Beliau menyinggung juga terkait banyaknya akademisi dan guru besar yang bereaksi terhadap Pak Jokowi. Ya, cukup menyenangkan, tapi tidak seberat liputan sebelumnya karena banyak jeda istirahatnya. Tapi cukup seru. Kalau gitu sampai jumpa di vlog jurnalis episode selanjutnya. Kita akhiri episode ketiga ini di sore hari ini. Bye-bye.